doanya Bang Junta dan dukungan dari semua generasi muda Indonesia dan para pendekar. Saya membuat YouTube ini tujuannya salah satu adalah mendokumentasikan sejarah, mendokumentasikan teknik-teknik pencaksilat, dan selanjutnya mudah-mudahan YouTube ini berhasil membuahkan uang, dan uang ini saya niatkan akan untuk prestasi atlet-atlet pencaksilat. Kalau kita mengharapkan uang pribadi, uang pemerintah, saya yakin tidak akan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada generasi muda Indonesia, malam ini kita ke rumah Bapak Pesta Simanjuntak. Beliau salah satu tonggak sejarah IPSI di Riau, perkembangan pencaksilat di Riau. Malam ini kita akan ke rumahnya, kita akan diskusi tentang pencaksilat dan perkembangan pencaksilat di Riau. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para generasi muda Indonesia, pada malam hari ini kita diundang oleh Pak Pesta Simanjuntak untuk para generasi muda Indonesia mengetahui bahwa beliau ini salah satu kunci sejarah IPSI yang ada di Provinsi Riau. Untuk itu, agar sejarah ini tidak hilang, agar sejarah ini tidak punah, para generasi harus tahu apa saja yang terjadi, kapan IPSI Riau, siapa saja yang memimpin IPSI Riau, prestasinya, perwasitannya, dan seterusnya. Pada wawancara eksklusif ini akan kita dengarkan keterangan dari Bang Pesta Simanjuntak. Kebetulan beliau saat ini masih mengajar di SMP Negeri 18. SMP Negeri 18. Ya, pengusaha juga Bang ya. Pengusaha sukses. Kira-kira Ketua IPSI Provinsi Riau pertama itu siapa Bang? Dan mohon mungkin pembukaannya lah. Kami persilakan Bang. Terima kasih kepada Mas Panji Semirat yang saat ini telah berkecimpung di bidang pencaksilat di Riau. Dan terima kasih atas kehadiran memenuhi undangan kita. Dan terima kasih juga kepada para pecinta pencaksilat yang ada di
Riau pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Untuk Riau, pencak silat sudah sangat bagus. Namun dari awalnya dulunya seperti pertanyaan Mas Panji, bahwa Pemda Ipsi Riau ini pada tahun 1979 ya. masih dipimpin oleh Pak Dr. Andus Haji Taher. Dr. Andus Haji Taher. Ya. Dan beliau ini juga sangat cinta terhadap pencak silat. Namun karena begitu banyaknya tugas-tugas beliau waktu itu di kantor gubernur, maka perhatian tentang dorongan pada pencak silat agak kendor. Namun sekretarisnya waktu itu Bapak Anwar Hamzah yang selalu turun bawah untuk memantau pergerakan pencak silat. Sehingga pada tahun 1983 waktu itu diadakan oleh Pak Dr. Andus Anwar Hamzah selaku sekretaris pencak silat di Riau ini kejuaraan pencak silat yang hanya diikuti oleh dua kota madya. Dua kota madya, Kota Madya Pekanbaru dengan Kota Madya Dumai. Oke. Waktu itu Bapak Tes Hendra selaku mungkin pemimpin pencak silat lah sampai dari awal tahun 83-an itu membawa atlet pencak silat dari yang diikuti olehnya dua pencap Kota Madya dan pencap Dumai. Namun perguruan pencak silat juga di Kota Madya. Kalau dari Dumai waktu itu yang terkenal itu adalah perguruan pencak silat Domas dengan olahraga masyarakat sehat. Itulah menurut Mamang TS Hendra, panggilan kami waktu itu, dan beliau sekarang masih sehat di Kabupaten Siak kalau nggak salah saya. Jadi ini salah satu penggerak pencak silat dari Dumai itu adalah di Riau pada khususnya adalah Pak TS Hendra dengan Pak Beni Suwardi. Dari Persigu ya? Dari Persigu. Oke. Ya. Betul-betullah yang betul-betul memberikan pikiran terhadap perkembangan pencak silat. Dan saya waktu itu tahun 1982 itu juga masih termasuk atlet pencak silat. Jadi pesilat waktu itu. Siap. Kelas D Putra. Dari perguruan apa? Dari perguruan Keraputi Sakti. Oke. Waktu itu, jadi pertandingannya di gelanggang Senaplang. Di depan Polresta. Ya. Benar. Jadi kalau hujan kami tidak bisa tanding. Sedihnya dan tidak pakai matras, betul-betul di semen karena matras waktu itu tidak ada. Hanya pakai garis terpal aja. Terpal. Jatuh ya jatuh ke semen, dan disitulah saatnya berpencak silat itu dibutuhkan bela dirinya. Dan selanjutnya pada tahun 1986 sudah mulai ada kejuaraan pekan olahraga mahasiswa. Waktu itu Riau mengirim dari UNRI, saya sendiri pelatihnya, ke Medan. Pekan olahraga mahasiswa di Medan. Terus Mas Gundono dari PD, dari Perisai Diri. Waktu itu pelatih dari Lancang Kuning. Siap ya. Mulai dari situlah mulai berkembang pesilat-pesilat atlet-atlet dari Riau. Pada tahun 1987 terpilihlah saya dengan Pak Dr. Andus Ramadi, yang sekarang jadi dosen ya, dosen di UNRI ya. Juga
sekarang ini perasaan kalau nggak salah pengurus Pemda Ipsria juga beliau. Iya. Itu ingin mengadakan Platda di Riau yang pertama kali. Platda Riau yang pertama kali. Iya. Tahun Tahun 1987. 1987. Itu digelarnya di Diklat Kehutanan. Diklat Kehutanan. Ya. Waktu itu pengurusnya itu sekarang mantan bupati itu di Rokan Hulu, Pak Sukiman. Pak Sukiman. Pak Sukiman, beliau itulah yang mengkoordinir semua Platda itu. Sekarang bupati dan cinta beliau itu terhadap pencaksilat. Baru mulailah pencaksilat Pak Sukiman masih bupati. Masih bupati sekarang. Masih bupati ya. Ya, Rokan Hulu. Mulailah pencaksilat itu mulai berkembang dengan adanya kejuaraan wilayah se-Sumatera di Riau yang waktu itu menghasilkan atlet yang lolos PON, Dr. Andus John Analis, John, oke, jurnalis, Sapri Jali, dan Rita. Ya, yang tiga ini loh. John Perisai Diri, Sapri Jali, Pat Bambu, Rita dari Keraputi Sakti. Ya. Jadi maka mulailah pencaksilat dikenal orang. Mulailah dibentuk pengurus Pemda Ipsi Riau yang definitif waktu itu Bapak Kolonel Daim Afandi bertugas sebagai Kamawil Hansip waktu di Provinsi Riau. Dan sekretarisnya Dr. Andus Raja Dalius Johan. Nah, sekarang kemarin saya jumpa dengan Pak Raja, beliau sekarang ada di KONI. Oh, ada di KONI sekarang beliau. Pengurus KONI sekarang. Iya. Beliau itulah dulu yang pertama sekretaris kita di Pemda Ipsi Riau ini yang betul-betul memperhatikan perguruan-perguruan pencaksilat yang ada di Riau. Iya. Nah, mulailah ada terbentuk perguruan-perguruan silat dari Renang, dari Kampar, dari Batam waktu itu. Iya. Dan juga Mas Panji Sumirat ini udah memang betul-betul berkecimpung di bidang pencaksilat. Pergi di Dumai, ketemu di Dumai, tapi yang betul-betul memberikan perhatian yang sangat penting karena Batam itu mungkin belum fit kali tentang pencaksilat. Pak Mas Panji Sumirat ketemu, diundang juga kita ke sana untuk menatar para wasit-wasit juri. Enggak salah saya waktu itu masih naik pompong kami ke sana satu hari satu malam lah baru sampai di Batam, memberikan penataran terhadap wasit-wasit juri yang ada di sana. Ya. Terus berkembang demi berkembangnya pencaksilat waktu PON setelah kita prapon waktu itu John Analis belum dapat medali emas. Sehingga pada kepengurusan kejuaraan nasional selalu saya bawa atlet, kalau ada kejurda, bawa ke kejurnas di Surabaya, bawa di Jakarta, selalu kita kalah. Ya. Pada saat itulah saya selalu kena marah lah dengan KONI Riau. Bilanglah pencaksilat tidak pernah membawa apa-apa. Benar, karena selalu kita kalah. Ya. Mungkin kita di fisik dan teknik. Fisik dan teknik. Ya. Karena teknik kita waktu itu banyak masih perguruan silat ini hanya untuk belum ke olahraganya, hanya untuk kebatinan. Bahkan sering latihan pencaksilat itu di pokok pisang. Gue punya jantung, dan saya sendiri pernah disuruh pelatih saya untuk duduk di situ pada jam 12 malam. Bukan teknik dan fisiknya yang semedi itu ya, semedi. Nah, jadi saking kena marah dengan KONI Riau bahwa saya pikir pencaksilat ini sama seluruh Indonesia. Ya, perlu akan saya bawa ke sini atlet yang bagus. Jadi waktu Munas di Jakarta, sudah saya mengikuti, saya lihatlah kebetulan sekretaris Ipsi Riau
IPSI nasional waktu itu. Minta tolong saya untuk ada 2 orang atlet seni lah, saya bilang, karena kalau saya di laga kami sulit. Iya. Kalau di sini waktu itu memang Domas sudah bagus sekali, cuman seninya itu belum untuk dipertandingkan. Seni untuk merupakan hiburan, Mas. Ibingan lah ya. Iya, benar. Saya bawalah seni yang betul-betul bisa kita harapkan untuk mengembangkan silat nantinya beliau, dan dia mulai atlet. Iya. Saya bawalah memang atlet dari Jakarta, semi, namanya si Asep dan Yusuf. Asap dan Yusuf ya. Di Riau. Iya, iya. Tapi dengan catatan, tolong kamu latihan karena kita mau ke Jurda. Ke Jurda harus diikuti melalui Kota Mahadia. Kamu atlet Kota Mahadia saja. Iya. Nanti akan ada ke Jurwil. Waktu dia masuk di Riau, memang sudah 3 bulan dia berlatih. Mereka beberapa perguruan memprotes saya. Oke. Iya. Pak Juntak, kok dibawa atlet dari luar? Dia tidak dari luar lagi, sudah pindah ke Riau. Dan dia adalah atlet SMI, Iya. bukan atlet karate. Iya. Jadi mereka kawan-kawan pada protes, namun saya tetap menerima protes mereka. Iya. Karena saya akan membawa, inilah nanti yang akan mengembangkan silat di Riau. Iya. Ya mudah-mudahan pada saat itu di Kejurda juara, langsung mereka mengikuti Kejurwil di Jambi, sekalian Prapon juara. Pada tahun 2000 saya udah jadi wasit waktu itu, dan saya juga mengikuti mereka. Itu udah wasit nasional. Udah wasit nasional. Oke. Dan bawa mereka juga melihat mereka di Surabaya pada tahun 2000. Dapat medali emas yang pertama untuk Riau pencak silat. Dari tahun 79 sampai tahun 2000 baru mereka ini yang mendapat medali emas Untuk Riau. untuk Riau, Pengda IPSI Riau, dan untuk Riau mendapat medali emas. Itu Asep dan Yusuf. Asep dan Yusuf, dan sekarang mereka tuh si Asep tidak salah saya di Spora Spora Riau, Provinsi Riau. dan juga sekarang menjadi pelatih juga kalau nggak salah. Iya. Terus si Yusuf ini di Satpol PP di Rokan Gunung. Di Rohul. Nah, jadi terpanggil juga lah mereka sebagai utusan Indonesia. Si game kalau tidak salah saya di Kuala Lumpur, Iya. dan mendapat medali emas. SEA Games di Si game di Kuala Lumpur, Iya. Asia Tenggara. Oke. Setelah pun Asia Tenggara, mereka mendapat medali emas. Atlet Riau yang Menyumbangkan untuk mewakili Indonesia ya. emas untuk Indonesia. Ini merupakan salah satu kebanggaan Riau. Terobosan yang luar biasa. Terobosan yang luar biasa.